kita akan Perkenalkan nama saya hubungkan. Desina. Yang Saya pertama dari kita kelas hubungkan 11 dulu Di sini saya akan routernya menyeting ke listrik. AC 1202 ohm HP router. Selamat menyaksikan. Setelah itu untuk kabelan pertama kita hubungkan ke routernya di slot yang kedua. Lalu kita hubungkan ke PC. Untuk kabel jaringannya kita hubungkan ke router yang slotnya yang pertama yang warna biru. Nah, itu sudah otomatis terhubung. Sekarang kita akan pergi ke Chrome untuk menghubungkannya. Nah, di sini kita akan masuk ke Chrome. Lalu yang akan kita ketikkan di sini itu terdapat pada router yang kita sambungkan. Itu terdapat di belakang router tertulis HTTP typing link Wi-Fi net. Nah, di sini kita ketikkan saja di Chrome sesuai yang ada di router tadi. Kita ketikkan. Setelah sudah kita ketikkan, kita langsung enter saja. Di sini kita sudah otomatis terbawa ke beranda typingnya. Lalu di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Kita isi aja passwordnya, nama kita. Terus itu wajib kita mengisi angkanya juga. Kita samakan juga untuk bagian bawahnya. Lalu kita let's go kan. Terus di sini kita akan diarahkan untuk memilih zona waktu. Kita pilih saja zona waktunya sesuai tempat kita berada. Itu kita pilih aja Bangkok, Ubay, Jakarta. Kita pilih. Lalu kita next kan. Nah, di sini kita pilih aja Dynamics IP karena kita akan menyetingnya secara otomatis. Lalu kita next kan. Di bagian ini juga kita next kan. Nah, di sini di network name-nya kita ganti nama kita. Dan kita ganti juga passwordnya. Kita isi aja passwordnya yang mudah diingat. Kita juga sesuaikan di bagian bawahnya. Setelah itu kita next kan. Lalu di bagian ini juga kita next kan. Lalu kita tunggu beberapa menit. Lalu kita klik finish. Nah, di sini kita sudah masuk beranda TP-Link-nya. Di sini ada Internet IP address atau disebut sumber jaringan atau ISP-nya yang berasal dari router. Di sini saya akan mengganti alamat IP address-nya. Kita klik Advanced, lalu kita klik Network, lalu kita klik LAN. Nah, di sini untuk IP address-nya kita ganti jadi 10.12. Nah, setelah sudah kita ganti, kita save. Lalu kita klik OK. Lalu kita tinggal tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita sudah menunggu beberapa saat, di sini kita akan diarahkan kembali untuk memasuki password. Di sini kita masukin password awal sebelum kita masuk ke beranda TP-Link-nya. Setelah itu kita klik next. Nah, sini sudah otomatis terganti IP address-nya. Lalu kita pergi ke wireless. Nah, di sini kan ada 2.4 GHz dan 5 GHz. Itu disebut broadband.
Yang 2.4 GHz itu disebut 4G dan 5 GHz itu disebut 4G. Lalu network name-nya kita kasih nama kita, terus security-nya kita pilih WPA2P. Itu karena kita akan menggunakan password. Tapi kalau kita tidak menggunakan password, kita pilih aja none. Tapi di sini saya akan menggunakan password, jadi kita pilih aja WPA2. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu untuk 5 GHz-nya kita sesuaikan dengan 2,4 GHz-nya. Lalu di sini ada HDD SSID. Ini fungsinya untuk kita HP-nya yang tidak support 4G tidak akan nampak di HP. Lalu di internet ini kita akan memilih Dynamic IP karena di sini kita akan men-settingnya secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan mencoba apakah internet kita ini sudah tersambung di HP. Kita coba sambungkan. Nah, di sini sudah tersambung, sudah terhubung. Lalu kita bisa menceknya itu dari klien. Kita bisa melihat perangkat yang sudah tersambung. Nah, di sini kalau kita pengen memblacklistnya, kita klik advance. Lalu kita pergi ke security, lalu access control. Nah, di sini kita klik aja, kita on-kan, lalu kita klik ADD, kita pilih perangkat yang ingin kita blacklist, lalu kita klik ADD. Nah, di sini sudah ada perangkat yang sudah kita blacklist. Lalu kalau kita ingin mengeluarkannya, kita tinggal klik modifnya. Oke, itu sudah otomatis dia sudah kembali ke semula. Nah, terus kita akan periksa kecepatan jaringan kita. Kita klik saja, kita ketik saja spek teks. Nah, sudah di situ kita juga harus mencarinya di HP kita yang sudah tersambung. Kita cari di Google, kita klikkan juga step text. Nah, sudah, kita tinggal nyalakan, kita klik uji. Sini otomatis akan mengukur seberapa kuat jaringan kita. Nah, sudah, sini kita sudah mengetahui seberapa kuat kecepatan kita. Yang untuk maps downloadnya ada 62,1, lalu untuk uploadnya 21,6. Itulah kecepatan internet yang kita punya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penyetingannya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. YouTube.